Oke, jumpa lagi bersama Mr. Denny. Kali ini kita akan mempelajari perangkat keras yang disebut keyboard ya. Jadi keyboard ini digunakan untuk mengetik atau menginput angka ya, menginput huruf atau tulisan, menginput simbol ya, simbol-simbol, atau menginput cara baca, maksud saya tanda baca ya. Oke, di sini ya pada keyboard terdapat angka atau bilangan ya, terdapat juga huruf alfabetnya huruf besar, lalu terdapat beberapa tombol ya, tombol nih, tombol caps lock, tombol shift, FN, control, ALT, tombol menu start, tombol geser kiri ya, bergerak maju ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak mundur, bergerak maju ya. Kita akan membahas satu persatu ini ya. Jadi angka yang terdapat pada keyboard ya, dimulai dari angka 1 dan berakhir dengan angka 0 ya. Kalau kita ingin memasukkan angka satuan sangat mudah ya, misalnya angka 5, tinggal kita tekan angka 5 ya. Namun kalau kita ingin memasukkan angka 10 ya, angka puluhan atau angka belasan itu ya, angka ratusan, maka kita harus mengklik angka satuan terlebih dahulu ya. Misalnya angka 11, maka kita klik 1 ya, 1 ditekan 1 kali, ditekan lagi 1 kali, maka hasilnya akan 11. Contohnya seperti ini, kita pakai program aplikasi Microsoft Office Word ya. Jadi sudah dihapus, jadi kita harus cari lihat sini Microsoft Office Word nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah ini ya, aplikasi MS Word nya sudah kita buka. Tampilannya seperti ini. Misalkan kita tadi ingin mengetik angka 10 ya, maka kita tekan 1, lalu kita tekan lagi 0, jadilah dia 10. Jangan lupa tekan spasi ini, spasi yang paling panjang ya. Kita menekan spasi ini menggunakan jari jempol ya. Tekan maka akan ada jarak ya. Spasi itu untuk memberi jarak. Lalu misalnya kita buat lagi angka 99. Kita ketik atau kita tekan 9 sebanyak 2 kali ya. Oke. Lalu sekarang kalau kita ingin mengetik huruf ya, sama, kalau kita ingin mengetik huruf, kita tinggal tekan saja hurufnya. Misalnya saya ya, kita ingin mengetik kata saya, maka kita tekan huruf S, A, Y, A ya. Oke. Kata saya sudah kita ketik ya, menggunakan huruf besar ya. Kalau kita ingin menggunakan huruf besar semuanya pada kata yang kita ketik, kita harus menekan caps lock ya. Caps lock kita tekan 1 kali ya. Ini sudah tidak aktif caps locknya ya. Kalau sudah tidak aktif, atau kalau di keyboard kalau sudah tidak menyala lampunya, maka nanti hurufnya kembali kecil. Misalnya ini kan tadi saya, sekarang diketik lagi saya, maka hurufnya kecil ya. Kalau kita hidupkan caps lock, kita tekan caps lock sampai lampunya menyala ya di keyboard, lalu kita ketik lagi saya, maka semua hurufnya besar ya, seperti itu. Lalu misalnya Pak, saya ingin mengetik ya
saya ingin mengetik saya, namun huruf S-nya saja yang besar, sedangkan huruf A, Y, A-nya kecil. Nah, kalau seperti itu ya, anak-anak harus menekan shift tangan kirinya itu atau jari kirinya menekan shift, tahan jangan dilepas ya, shiftnya ditahan jangan dilepas. Kemudian anak-anak baru ketik huruf S ya. Oke. Lalu ketik lagi huruf selanjutnya ya, tapi tadi shiftnya sudah dilepas ya, lepas dulu shiftnya baru kita ketik A, Y, A, maka hanya S nya saja yang hurufnya besar. Itu misalnya lagi, Pak, saya ingin mengetik saya tapi huruf Y nya saja yang besar, sama ya. Jadi tadi kita ingin huruf Y nya yang besar ya. Oke, kita ketik dulu S, A ya, tanpa menekan caps lock atau shift. Setelah itu karena kita ingin huruf Y yang besar ya, maka kita tekan shift, tahan jangan dilepas, lalu kita tekan huruf Y. Udah besar kan dia huruf Y, lalu shiftnya kita lepaskan ya. Nah, baru ketik lagi A, maka hanya Y nya saja yang besar ya, sedangkan huruf lain kecil. Oke. Lalu selanjutnya, jika ingin menghapus ya, nah untuk menghapus di sini ada dua tombol ya. Ada tombol ini backspace, di keyboard biasa ada tulisan backspace. Kalau tidak ada tulisan biasanya ada tanda panah ya, tanda panah panjang ya, kira-kira tanda panahnya seperti ini di sini nih. Nah, mengarahnya ke kiri tanda panahnya biasa ya, tepat di sini panahnya itu seperti ini. Itu namanya backspace, fungsinya untuk menghapus suatu huruf atau kata atau kalimat ya, yang dimulai dari kanan ke kiri ya. Kita menghapusnya dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan ya. Oke, coba ini sekarang kita akan menghapus kata saya yang di bawah ya. Oke, namun sebelum kita menghapusnya ya, kita harus memindahkan terlebih dahulu pointer yang kelap-kelip ini ya. Yang kelap-kelip ini kita pindahkan ke belakang kata saya ya. Kita pindahkan caranya. Yang ini, yang Bapak gerak-gerakan ini kita taruh di sini di belakang kata saya, lalu kita klik kiri. Oke, nah sekarang yang kelap-kelipnya sudah ada di belakang ya, di belakang kata saya. Lalu kita ingin menghapusnya dari belakang ke depan atau dari kanan ke kiri. Oke, untuk menghapusnya kita pilih yang backspace. Oke, tekan sekali tekan, maka akan terhapus. Kalau mau cepat tekan lama-lama ya, seperti itu. Oke, kembalikan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan tombol delete yang ini? Kalau di keyboard ada tulisan delete atau delete bacanya ya. Sebenarnya ini fungsinya sama untuk menghapus ya. Namun untuk delete ini kita menggunakan ini untuk menghapus huruf atau kata dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Ini kiri, kanan ke sana. Oke. Atau dari depan ke belakang ya. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita arahkan dulu ini yang kelap-kelip ini tepat di depan kata saya. Nah, yang bergerak ini kita arahkan di sini tepat di depan kata saya, lalu kita klik kiri satu kali. Maka yang pointernya yang kelap-kelip ini
akan berada di depan kata saya. Setelah itu baru kita tekan delete. Oke, maka akan terhapus ya. Dia akan selalu menghapus kata atau huruf yang berada di sebelah kanan ya. Oke. Sebenarnya hanya ini saja yang perlu kita ketahui ya. Kalau kita sudah mengetahuinya, sangat mudah bagi kita untuk menggunakan keyboard ya. Selain itu, kita perlu juga mengetahui fungsi tombol shift ini ya, fungsi tombol shift. Jadi shift ini kita gunakan selain untuk menggunakan salah satu huruf besar ya, kita juga boleh menggunakan shift ini untuk memasukkan simbol atau tanda baca yang berada di atas angka yang lainnya atau di atas huruf yang lainnya. Misalnya titik 2 ya. Nah, kita mau menggunakan tanda titik 2. Misalnya kan nama titik 2 Luis Suarez misalnya kan. Nah, titik 2 naik ini kan setelah nama ini. Caranya adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama-tama ketik dulu nama ya, baru titik 2 nya itu kita tekan dengan cara seperti ini. Tekan dulu shift-nya, jangan dilepas, ditahan shift-nya. Setelah itu kita pilih titik 2. Nah, ini kan titik 2 berada di atas nih, berada di atas titik koma. Demikian juga tanda petik 2 nih berada di atas tanda petik 1. Maka untuk menggunakan tanda-tanda yang di atas, baik itu yang ini, petik 2 yang ini, tanda titik 2, tanda seru, tanda nih, tanda pagar, rupiah, persen, dan bintang, buka kurung, tutup kurung, dan lain-lain yang berada di atas simbol yang lainnya itu, maka kita harus menekan shift, tahan, jangan dilepas ya. Tekan shift, tahan, jangan dilepas, baru kita tekan titik 2 ya, maka muncullah dia. Kalau kita isi Luis Suarez seperti itu ya. Oke, saya kira sekian dulu mengenai ini ya, mengenai penggunaan keyboard ya untuk hari ini. Oke, terima kasih.